kami dari kelompok 7, saya sendiri yaitu Rabina, selanjutnya Heriani, Ibu Widiawati, Ibu Mursidah, dan Ibu Harfiah. Selamat menyaksikan. Ya, kami dari kelompok 7 akan mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya, yaitu alat dan bahan sudah kami sediakan, yaitu menyiapkan beberapa plastik, kantong plastik, terus bahan-bahan makanan, kurang lebih ya 10 macam bahan makanan, yaitu ada pisang, ada kentang, ada kacang tanah, wortel, kelapa atau santan, telur, kacang hijau, kemudian tomat dan tepung. Ada lagi ikan. Nah, untuk mengelompokkannya, misalnya kita ambil wortel. Wortel termasuk bahan makanan apa nih? Wortel, yaitu vitamin. Kita letakkan di sini. Ya, kemudian tepung. Tepung itu termasuk karbohidrat. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kelapa atau santan kita masukkan ke lemak. Iya. Kemudian tomat kita masukkan ke vitamin. Oke. Kemudian terus telur ini merupakan protein. Oke. Kemudian kacang hijau kita masukkan ke protein. Kacang hijau ini termasuk protein juga, termasuk vitamin juga, ya. Kemudian pisang itu merupakan vitamin, ya. Kemudian ini kentang itu karbohidrat, ya. Kemudian kacang tanah ini termasuk lemak. Nah, kemudian terakhir yaitu ada ikan. Ikan ini termasuk apa? Ikan termasuk protein. Nah, itulah pengelompokan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya, yaitu bisa kita lihat kalau protein yaitu telur, kacang hijau dan ikan. Kemudian kalau vitamin itu ada kacang hijau, pisang, tomat dan wortel. Kalau dari karbohidrat itu ada tepung dan kentang. Kemudian yang terakhir yaitu lemak, ada santan atau kelapa dan kacang tanah. Nah, demikian dari kelompok 7. Terima kasih. Ya, kembali lagi bersama kami di kelompok 7 di praktikum IPA di SD. Nah, tadi kita sudah mengelompokkan bahan makanan berdasarkan zat gizinya. Sekarang kita akan mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Nah, alat dan bahan sudah kami sediakan. Di sini sudah ada berbagai macam sayuran, ya, ada kurang lebih 10 macam bahan sayuran. Nah, untuk itu kita akan mulai mengelompokkannya. Oke, bahan sayurannya di sini ada 10 macam, diantaranya ada timun, wortel, buncis, kangkung, bayam, kacang panjang, tauge, terus ada terong dan tomat. Nah, kita mengelompokkannya, misalnya kita mulai dari kentang. Kentang termasuk sayuran akar atau umbi. Oke, kita letakkan di piring sayuran akar atau umbi. Terus timun ini merupakan sayuran buah. Sayuran buah ada di piring sini. Terus kita ambil toge termasuk sayuran tunas. Oke, kita letakkan di sini.
ya. Kemudian kacang panjang merupakan sayuran kacang-kacangan. Nah, namanya juga kacang panjang. Nah, kemudian ada bayam ini termasuk sayuran daun. Oke, kita letakkan di piring sayuran daun. Kemudian wortel termasuk sayuran akar atau umbi. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian ada kangkung termasuk sayuran daun. Nah, kemudian ada buncis termasuk sayuran kacang-kacangan. Nah, kemudian ada tomat ini termasuk sayuran buah. Oke. Kemudian terakhir ada terong ini termasuk sayuran buah. Nah, dari sini sudah kita lihat bahwa pengelompokan sayuran berdasarkan macamnya. Oke, kalau dari sayuran buah itu ada timun, ada terong, dan ada tomat. Nah, kalau dari sayuran daun itu ada bayam dan ada kangkung. Nah, kalau dari sayuran tunas itu ada toge. Kalau dari sayuran kacang-kacangan itu ada kacang panjang dan buncis. Kalau dari sayuran akar atau umbi itu ada kentang dan wortel. Nah, itulah dari kelompok 7. Semoga bermanfaat. Ya, ini adalah bahan-bahan makanan untuk membuat menu 4 sehat 5 sempurna, yaitu terdiri dari ada beras, ada buah-buahan, ada berbagai macam sayuran, dan susu. Nah, semua bahan ini akan kita olah menjadi menu 4 sehat 5 sempurna. Ada juga ikannya ya. Ya, inilah makanan 4 sehat 5 sempurna dari kelompok 7. Nah, dari awal kita sudah mengelompokkan berbagai bahan makanan berdasarkan zat gizinya, kemudian mengelompokkan sayuran berbagai macam berdasarkan macam-macamnya ya, dan semua itu diolah menjadi menu 4 sehat 5 sempurna. Menu 4 sehat 5 sempurna itu ya terdiri dari 1 nasi, 2 lauk pauk, 3 sayuran, 4 buah-buahan, dan yang kelima adalah susu. Demikian dari kelompok 7. Mudah-mudahan menu 4 sehat 5 sempurnanya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.